Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bikin konten seputar breeding dan juga permasalahannya ya, karena masih banyak banget yang mengalami kegagalan dalam hal breeding. Padahal gampang banget ternak cupang, gampang banget. Tapi masih aja ada yang gagal breeding. Jadi gua akan bahas permasalahan dan juga faktor dan juga penyebab serta penanganannya. Insya Allah gue rangkum dalam waktu secara singkat-singkatnya, dalam tempo yang singkat-singkatnya lah pokoknya, biar nggak kepanjangan dan juga intinya aja langsung, biar nggak bertele-tele. Jadi kita langsung ke videonya, tapi jangan lupa follow Instagram kita yang ini ya aneh, karena ini udah gue siapin support promo buat kalian. Harga juga udah gue kasih yang terbaik, atau koren Shopee langsung cek sekarang juga ya aneh, settingannya ajib banget pokoknya. Cek aja bintang reviewnya biar kalian nggak kecewa. Dah langsung ke videonya. Nah, kita langsung ke videonya ya. Permasalahan seputar breeding, banyak banget yang mengalami kegagalan. Jadi kita bahas seputar sebelum breeding ya. Sebelum breeding itu kalian pastikan ambil indukan yang memang size nya udah M atau enggak S++, minimal S++, pertengahannya M-. Contohnya mana contohnya ini indukan yang udah kita promo di Instagram. Ini yang udah induk semua, ini yang top breed. Nah ini contoh nih, ini size nya udah M+, artinya ini udah siap banget buat induk, udah enak banget. Kenapa gue bilang kalau kalian pengen ngebreed minimal S++ atau di usia mendekati aman itu di 4,5 bulan. Kenapa di 4,5 bulan? Karena 4,5 bulan itu dia kategori aman. Jadi kalau gue peribahasa itu dia 4,5 bulan itu kalau di manusia itu kawinnya itu di umur 22 tahun lah. Artinya kalau misalnya size M dia kawin di umur 25 tahun. Artinya udah reproduksi si wanita itu udah aman, udah kuat seperti itu. Jadi meminimalisir keguguran lah seperti itu, atau lemahnya kandungan. Nah kalau terlalu muda kan lemah kandungan, atau bisa dibilang harus pakai obat penguat kandungan. Nah sama di cupang juga, kalau kalian ternak cupang, contoh ini ini size nya S++ nih. Nah ini S++ nih. Ini kalau misalnya kalian breeding, kalau misalnya penanganan burayak kalian belum bisa, nah dia gampang terjadi, yaitu burayak itu mati karena seleksi alam. Kenapa bisa kena seleksi alam burayaknya? Karena faktor indukan yang menentukan. Nah, bisa karena indukan itu terlalu muda, jadi dikawinkan secara cepat, atau perkawinan dini. Nah itu nggak baik juga. Nah terus amannya di mana? Amannya di umur 4 bulan setengah, size nya minimal S++ nggak apa-apa, tapi umur yang menentukan. Nah umur 4 bulan setengah ya minimal. Makanya gue sering bilang di promo IG atau di support Shopee, kalau misalnya kalian beli di Galaxico Indonesia, nanti gue kasih yang umurnya 4 bulan setengah. Kalau yang di promo IG kadang-kadang ada yang bahan 3 bulan setengah atau 4 bulan, harus dirawat 2 minggu. Nah gue saranin 2 minggu. Kenapa? Biar umurnya itu udah matang. Nah ini contohnya nih, size nya udah M+ nih. Ini indukan HM multi size M+, ini baru dikuras. Jadi ini udah aman banget buat indukan. Anakannya pun nanti bureknya cepet gede. Karena kalau misalnya kalian breeding umur 4 bulan, anakannya kecil. Jujur aja kecil. Nanti lama gedenya emang iya, tapi rentan kena penyakit, rentan kena seleksi alam, bahkan bisa rentan kena penyakit. Jadi berpengaruh juga kalau misalnya kalian ternak cupang umurnya masih muda 4 bulan. Kalau di sini rata-rata di umur berapa? Di 4,5 bulan. Contohnya mana ini? Jadi gue breeding ini HM multi bukan 4,5 bulan ya. Ini mah size induk semua nih. Ini size induk semua, umurnya udah 5 bulanan. Jadi udah gede ini. Jadi ini aman buat indukan tuh. Ini size induk semua yang HM multi ini. Jadi di sini tuh minimal kawin itu di usia 4,5 bulan. Biar apa? Biar aman burayaknya, nggak kena seleksi alam. Nah ini contoh yang gue kasih nih. Ini burayak umur seminggu tuh, masih kecil-kecil banget tuh. Tuh masih kecil-kecil banget, umur seminggu. Ini burayak indukan HM yang umurnya itu indukannya itu 5 bulan setengah. Jadi dia cepet gede umur seminggu tuh. Kalau misalnya yang umur 4 bulan kalian breeding, kecil burayaknya. Jadi lama gedenya, berpengaruh juga tuh. Dan juga burayak itu nanti agak metabolisme tubuhnya itu dia agak kuat terhadap perubahan suhu, atau bisa dibilang aman dari seleksi alam. Kalau indukannya minimal 4 bulan setengah, paling bagus berapa? 5 bulan ke atas. Paling bagus 5 bulan ke atas kalau kalian pengen breeding secara aman dari kena seleksi alam. Nah, jadi faktor kegagalan lagi apa secara breeding? Nah tadi gue udah jelasin ya nih, misalnya kena seleksi alam itu berpengaruh dari faktor indukan. Terus kalau misalnya kalian pengen breeding, minimal di umur 4 bulan setengah sampai 5 bulanan. Paling bagus 5 bulan 6 bulan lah paling bagus. Semakin tua semakin bagus ya. Artinya anakannya nanti gampang banget cepat besar, dan juga lebih kuat lah terhadap perubahan suhu dan juga seleksi alam. Nah terus
Kalau misalnya kalian kegagalannya dalam hal burayaknya mati masa, burayaknya mati atau hilang, misalnya nih, ini kan udah breeding udah netes nih, terus udah burayaknya udah berenang bebas nih, udah siap ditebar. Nah, contoh kalian mau ditebarnya langsung ke sini nih. Nah, ketika kalian tebar di sini, terus besok dituang misalnya hari Senin ada banyak, besoknya hari Selasa kalian cek hilang. Nah, itu kok bisa hilang semuanya? Apakah itu dimakan sama jantannya? Karena jantannya ngikut. Tapi kan gak mungkin aja, burayaknya kan banyak ratusan ekor, masa habis sama jantannya tapi perutnya kosong. Nah, itu gimana hilangnya? Nah, gua akan jelasin ya nih. Nah, gua akan jelasin ya. Ketika burayak kalian tuang di hari Senin, terus besokannya Selasa burayak hilang, itu penyebabnya apa? Yang pertama itu dia kena seleksi alam. Yang tadi gue bilang faktornya itu bisa indukannya terlalu muda, dan juga faktor dari kualitas air itu juga berpengaruh. Kalau misalnya kalian tanya, terus kalau misalnya suhunya stabil, terus dari indukannya udah tua, itu gimana? Itu kena seleksi alam. Nah, seleksi alam itu kita nggak bisa berpikir secara logika. Faktornya cuma dua tadi. Kalau misalnya indukannya nggak terlalu muda atau kualitas airnya yang memang terkena perubahan suhu secara drastis, menyebabkan si burayak itu dia nggak tahan. Terus kok bisa hilang jasadnya? Jasad umur burayak 3 hari 4 hari itu masih mudah banget hancur. Jadi ketika dia mati, dia langsung hilang, buyar. Jadi istilah kata buyar, menyatu sama air. Jadi jasadnya hilang. Jadi bukan hilang secara misterius dimakan jin, bukan, tapi dia hilang langsung menyatu sama air, buyar. Istilah kata buyar seperti itu. Jadi bukan hilang secara tiba-tiba atau mistis, bukan. Jadi dia buyar, menyatu sama air. Nah, itu yang menyebabkan burayak itu hilang. Gue juga pernah ngalamin soalnya. Jadi burayaknya itu umur 3 hari 4 hari, ketika dituang hari Senin, Selasanya hilang, itu dia kena seleksi alam. Sekalipun indukannya udah tua, tapi jujur aja, kalau indukannya di atas 4,5 bulan ke atas, itu jarang banget kena seleksi alam. Kalau misalnya indukannya udah matang, tapi kalau misalnya umur muda, nah itu yang mudah terkena seleksi alam, anakannya hilang secara tiba-tiba besokannya. Terus dari perubahan suhu, contohnya di outdoornya yang langsung pokoknya yang di outdoor lah. Nah, itu bisa terkena seleksi alam karena perubahan suhu secara drastis di burayak umur 4 bulan ketika indukannya masih muda di breeding. Nah, itu juga ngaruh. Nah, solusinya ya tadi, indukannya minimal 4,5 bulan, size-nya kalau mau aman ya M. S++ juga aman gak? Gue juga ngebreed pertama kali itu S++, terus S++, M- sampai M. Jadi kalau di sini 2 kali breeding itu dari S++ itu langsung ke M karena kan gede, cepat gedenya. Nah, terus kalau misalnya kalian pengen breeding nih, indukannya tadi gue kasih tahu. Terus faktor terkena seleksi alam, burayak tiba-tiba hilang udah gue kasih tahu. Terus apalagi faktor kegagalannya, solusinya. Nah, burayak udah umuran seminggu 2 minggu terus dia kena penyakit, itu gimana cara ngobatinnya? Nah, gue akan jelasin lagi nih. Biasanya yang terkena penyakit itu jamur. Jadi burayak umur 1 bulan ke bawah itu dia masih di zona merah. Zona merah itu berbahaya artinya. Jadi dia benar-benar rentan banget terkena seleksi alam dan juga rentan terkena penyakit. Nah, contoh penyakitnya yang paling sering itu jamur. Kalau misalnya kalian perhatikan di badannya itu kalau kena jamur dia bintik-bintik, bintik-bintik putih di badan burayak. Nah, ketika ada indikasi di badan ikan cupang bintik-bintik putih, itu udah terkena jamur. Kalian buru-buru angkat, jangan sampai telat. Kalau kalian telat penanganan aja sehari 2 hari, itu jamur langsung merebet kemana-mana, merebet ke yang lainnya, dan itu bisa menyebabkan kematian secara massal. Gue sering ngalamin. Jadi jujur aja, kalau misalnya jamur itu di sini yang momok menakutkan. Kenapa gue bisa momok menakutkan? Karena burayak FCCP gue yang pertama gue beli dari Vietnam itu mati massal di umur 2 minggu. Itu mati semua. Kena apa? Kena jamur. Jadi bukan indukannya nggak mau kawin, tapi anakannya udah jadi mati massal kena jamur. Akhirnya gue buang, bukan dibuang, akhirnya gue buang semua burayaknya. Nggak ada yang selamat 1 ekor pun. Terus indukannya gue bawa ke farm petani di sana, dan di sana jadi alhamdulillah, dan udah disortir ya, udah ditaruh di ren. Jadi alhamdulillah, nanti kita promo lah. Jadi bener-bener telat panennya karena memang ya itu breeding di sini gagal mulu, gagal karena kenapa? Kena jamur. Jadi bukan cuma FCCP yang Vietnam kemarin kita breeding kena jamur, tapi yang HM Barongsai juga kena semua. Jadi ya belum rezeki lah, alhamdulillah qadarullah, tapi di sana jadi alhamdulillah. Nanti kita review lah karena petani gue juga masih nganten baru jadi ya kita biarkan aja lah, biar dia lagi semangat kawinnya. Jadi kita nggak boleh ganggu lah. Nah, terus
Kalau misalnya kena jamur gimana cara penanganannya? Umur burayak di bawah 1 bulan gampang. Kalau burayaknya di bawah 3 minggu kan masih kecil-kecil, diserok pasti langsung mati lah. Jadi kalau 2 minggu ke bawah gimana? Kalau kena jamur gampang, disifon. Contoh nih, kalian taruh di pembesarannya seperti ini atau di bak bulat atau di baskom, di bak kulkas. Nah, disifon aja, disedot airnya sampai 80%, sisa 20% kalian taburin garam di media pembesaran yang kena jamur, taburin garam sama obat hijau atau obat biru bebas, pokoknya yang akrilif atau yang obat biru. Dosisnya 1 botol, jadi benar-benar banyak dosisnya, itu nggak mati ya, aman, nggak ngaruh. Nah itu fungsinya untuk apa? Dosisnya ditambah itu untuk merontokkan si jamur, dan juga garam itu fungsinya untuk merontokkan si jamur, tapi ditambah dengan daun ketapang super pekat. Artinya garam, obat biru atau hijau, dan juga daun ketapang yang bisa nanti keluar zat taninnya itu untuk membantu si jamur itu merontokkan juga di badannya. Direndam ya, direndam di tempat yang ada burayak terkena jamur semuanya 1 lubuk itu selama berapa menit ya? Selama setengah jam. Direndam pakai tadi ya, obat hijau atau biru, garamnya juga agak banyak tapi jangan terlalu over, nanti mati semua yang ada. Terus sama daun ketapang yang super pekat, jadi biar dipekatin. Nah itu selama 1,5 jam. Jadi setengah jam aja, jangan lama-lama. Kalau udah setengah jam, kalian nanti tambahin air secara pelan-pelan, pakai air endapan yang udah diendapin ya. Ditambahin lagi airnya, dinaikin 50%. Nah, kalau udah 50%, itu dibiarkan lagi selama berapa? Selama 1 jam. Kalau misalnya udah 1 jam, kalian sedot lagi ya. Kenapa disedot lagi? Karena yang tadi itu dosisnya terlalu over. Yang pertama itu untuk perontokan si jamur. Gue sering pakai ini, alhamdulillah burayak aman ya. Kalaupun ada yang mati massal, nggak bisa selamat, itu karena burayaknya udah telat penanganannya. Tapi kalau misalnya baru-baru terkena jamur, biasanya itu aman dan juga bisa sembuh. Jadi kalian bisa coba cara yang gue lakuin ini ya, kalau kena jamur atau burayak di umur 1, 2, 3 minggu ke bawah, karena kan dia kalau diserok pasti masih kekecilan atau mati lah. Jadi pakai cara tadi, disifon garam, obat biru atau hijau, ketapangnya super pekat, selama setengah jam direndam di lubukan itu, disifon dulu. Jadi 80% airnya dibuang, ditambahin 3 obat tadi. Kalau misalnya udah setengah jam, ditambahin lagi airnya 50%. Terus kalau ditambahin, dibiarkan 1 jam, terus disedot lagi sampai sisa 20%. Nah, kalau udah 20% sisanya, nanti kan otomatis yang sisa-sisa tadi obat itu kebuang hampir semua. Nah, itu tinggal ditambahin lagi airnya secara pelan-pelan, ditambahin lagi sampai 50%, tinggal dikasih ketapang lagi, pekatin ketapangnya aja, nggak pakai garam, nggak pakai obat biru atau hijau, udah. Alhamdulillah gue cara ini berhasil burayak sembuh lagi. Jadi kalau misalnya mati pun itu yang udah telat penanganan, tapi kalau misalnya masih baru-baru indikasi kena jamur, itu bisa sehat lagi, bisa sembuh lagi. Jadi gue share video ini ya, semoga bermanfaat buat kalian. Nah terus apa lagi ya, kalau misalnya burayak yang terkena jamur di atas 1 bulan kan dia udah bisa diserok nih. Nah caranya sama kayak tadi, bedanya ditaruhnya di baskom seperti ini yang diameternya ya itu nih. 30, atau di bak bulat yang diameternya 30 cm atau 50 cm. Sama kayak tadi caranya ya, tapi bedanya kalau udah 1 bulan ke atas kan dia udah bisa diserok. Nah diserok, pindahin ke bak, terus dipakai cara yang tadi. Pokoknya alhamdulillah burayak yang kena jamur rontok semua, alhamdulillah sehat lagi. Yang penting ikhtiar aja kita mah, dan serahin sama yang maha kuasa. Udah kayak gitu aja, simple. Nah terus apalagi permasalahan seputar breeding yang tadi udah gue bahas. Burayak hilang tiba-tiba, solusinya jangan pakai indukan yang terlalu muda. Terus burayak terkena jamur di umur 3 bulan, di 3 minggu ke bawah kan masih kecil, udah gue kasih contoh. Kalau 1 bulan ke atas tadi udah gue kasih contoh dan juga sarannya. Terus apalagi faktor kegagalan dalam breeding dan juga solusinya. Nah faktor kegagalan dalam hal breeding, contohnya yang ketika kalian memutuskan untuk breeding, kalian jangan coba-coba untuk eksperimen, kecuali kalian pengen crossing sesuai dengan kepuasan. Contohnya saya pengen crossing nih, hasilnya biar kayak gimana ya, nanti biar saya nggak penasaran. Nah itu kayak nggak apa-apa. Ketika nanti hasilnya amburadul pun itu sesuai dengan eksperimen kalian. Jadi kalian jangan mengharapkan anakannya sesuai dengan kemauan kalian, karena itu hasil crossing kalian. Tapi kalau misalnya kalian breeding ikan cupang, terus kalian pengen anakannya itu bagus-bagus nih, nah itu kalian jangan coba-coba ya untuk crossing, atau bisa dibilang kawin silang sama jenis A sama B. Tapi kalau misalnya kalian pengen sesuai dengan hobi, nah itu nggak masalah kalian crossing, karena itu anakannya pun mau jadi kayak gimana pun ya itu sesuai dengan hasil kalian crossing. Tapi kalau misalnya anakannya kalian harapin untuk bisa dijual lagi,
yang sesuai dengan kalian yang harapkan. Udah yang pasti-pasti aja. Contohnya HM Multi, permintaannya lagi tinggi banget, permintaannya lagi tinggi banget di antara yang lain. Nah, ketika kalian beli di HM Multi, anakannya kan pasti HM Multi. Nah, itu lebih mudah dijual dan juga pemasarannya lebih mudah karena udah ada yang minat di bayar-bayar tersebut, apalagi dari Line Galaxy Go Indonesia yang alhamdulillah udah banyak banget kesebar seluruh Indonesia dan juga luar negeri. Jadi ya semoga video ini bermanfaat lah. Nah, ini juga sama. Ini burayak yang masih umuran yang tadi semingguan nih, masih kecil, belum nyampe 2 minggu tuh, masih kecil-kecil tuh, masih kecil-kecil. Terus ini burayak yang HM Barongsai. Ini yang HM Barongsai alhamdulillah hidup, Ini yang awalnya dari sana di belakang Paranet. Tapi ini udah kita pindah ke sini. Ini HM Barongsai tuh nih. Ini usia berapa? Ini usia 3 minggu. Jadi pakannya juga udah pakai cacing, udah disilang-silang jentik nyamuk gak ada, kutu air pagi, cacing sutra sore. Nah, ini juga sama tuh. Ini HM Multi ini, bukan HM Barong tuh. Ini banyak alhamdulillah. Jadi buat kalian yang pengen ngarepin anakannya biar gampang dijual, ngebreednya yang pasti-pasti aja, jangan crossing. Kecuali kalau kalian pengen eksperimen, nggak masalah. Jadi tergantung kalian mau breedingnya kayak gimana. Jadi ya semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang bermanfaat ya kalian subscribe. Kalau misalnya nggak ada manfaatnya ya mohon maaf. Semoga kalian semua sehat selalu, lancar rezekinya, murah rezekinya, dimanapun kalian berada, dilindungi dari barang bahaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.